3 bulan setelah kosnya jadi, Andi tidak merasa seperti orang yang punya mesin uang pasif. Ia justru sering terbangun jam 3 pagi, menatap plafon kamar, memikirkan satu hal yang tidak pernah ia lihat di konten-konten motivasi. Cicilan bank tetap jalan, tapi kamar kosnya masih banyak yang kosong. Di momen itu, Andi mulai sadar bahwa kata passive income yang selama ini ia dengar mungkin tidak berarti seperti yang ia bayangkan. Andi bukan pengusaha besar, ia karyawan swasta dengan gaji belasan juta, hidup sederhana, rajin menabung, dan merasa sudah terlalu lama berada di jalur yang sama. Setiap bulan, uang datang dan pergi, tidak pernah benar-benar terasa cukup. Suatu hari, ia mulai sering melihat konten tentang orang-orang yang bangun kos kecil, lalu hidup santai dari uang sewa. Grafik pendapatan naik, komentar penuh pujian, narasi yang sama diulang terus. Ini mesin pasif income, bangun sekali, nikmati seumur hidup. Andi mulai percaya bahwa ini jalan keluar dari hidup yang terasa stagnan. Ia jual motor kesayangannya, tarik tabungan, dan ambil kredit bank untuk menutup sisa modal. Di pinggiran kota, ia bangun kos 10 kamar ukuran kecil. Semua terasa heroik, semua terasa benar. Ia membayangkan 6 bulan lagi sudah bisa mengurangi jam kerja, mungkin resign, mungkin hidup lebih tenang. Yang tidak ia bayangkan adalah fase setelah bangunan berdiri, fase sunyi. Fase ketika tidak ada lagi tukang, tidak ada lagi progres fisik, tapi tekanan justru mulai terasa. Bulan pertama setelah kos jadi, hanya 3 kamar yang terisi. Andi tidak panik. Ia bilang ke dirinya sendiri, wajar, masih baru. Tapi bulan kedua hanya naik jadi 5 kamar. Bulan ketiga mentok di 6. Setiap malam ia membuka aplikasi bank, menghitung ulang. Uang sewa yang masuk belum cukup menutup cicilan, listrik, air, dan kebersihan. Di titik ini, Andi belajar pelajaran pertama. Kos tidak otomatis penuh hanya karena bangunannya bagus. Ia mulai pasang iklan di mana-mana, grup Facebook, marketplace, spanduk di depan kos. Ia turunin harga sewa, ia kasih diskon 3 bulan pertama. Tapi setiap kamar yang terisi selalu diikuti masalah baru. Ada penyewa yang telat bayar, ada yang komplain air kecil, ada yang minta ganti kunci tengah malam. Di sini, Andi sadar, kos bukan properti pasif. Ia adalah usaha jasa dengan pelanggan yang punya emosi dan masalah. Setiap notifikasi WhatsApp dari nomor tak dikenal mulai terasa seperti ancaman kecil. Andi tidak lagi menikmati bunyi pesan masuk. Kadang itu penyewa yang minta perbaikan, kadang itu komplain, kadang itu alasan telat bayar. Ia mulai hidup dalam mode siaga. Tidurnya dangkal, pikirannya tidak pernah benar-benar berhenti. Uang renovasi kecil yang dulu ia anggap sepele mulai menumpuk. Engsel pintu rusak, cat tembok mengelupas, pompa air bermasalah. Setiap bulan selalu ada saja pengeluaran tak terduga. 200.000 di sini, 500.000 di sana. 1 juta tiba-tiba hilang tanpa terasa. Konten pasif income tidak pernah menyebut bahwa biaya kecil yang berulang bisa mengerogoti margin sampai habis. Di bulan keempat, Andi mulai menyesal, bukan karena kosnya salah, tapi ekspektasinya yang salah. Ia membayangkan hidup lebih santai, yang ia dapat justru hidup lebih ribet. Ia membayangkan pendapatan stabil, yang ia dapat justru pendapatan fluktuatif. Ia membayangkan tenang, yang ia dapat justru kecemasan baru yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Ia mulai menghitung ulang secara brutal. Dari 10 kamar, hanya 7 yang terisi. Dari 7, 2 sering telat bayar. Dari uang sewa yang masuk, setengah habis untuk cicilan, 1/4 untuk operasional, sisanya tidak cukup untuk disebut passive income, bahkan belum cukup untuk menyebutnya aman. Masalah terbesar Andi bukan uang, masalah terbesarnya adalah mental. Setiap kali tanggal jatuh tempo cicilan datang, dadanya terasa berat. Setiap kali ada kerusakan kecil, pikirannya langsung ke skenario terburuk. Ia tidak lagi menikmati gajinya karena sebagian besar sudah dimakan oleh kos yang katanya pasif. Suatu malam, Andi duduk sendirian di kamar kos kosong. Ia memandangi dinding yang masih bau cat. Di kepalanya muncul satu kalimat yang tidak pernah ia ucapkan keras-keras. Kayaknya gue salah langkah. Di titik itu, ia tidak merasa seperti investor. Ia merasa seperti orang biasa yang nekat mengambil resiko yang terlalu besar. Ia buka kembali video yang dulu membuatnya yakin bangun kos. Ia perhatikan dengan lebih jujur. Semua konten itu bicara tentang hasil akhir. Tidak ada yang bicara tentang fase berdarah di tengah. Tidak ada yang bicara tentang kamar kosong, penyewa ribet, dan biaya tak terduga. Di sini Andi sadar, ia tidak gagal, ia hanya masuk fase yang tidak pernah diceritakan. Di bulan ke-6, okupansi mulai naik, 8 kamar terisi, lalu 9, pendapatan mulai terasa. Tapi rasa tenang belum datang, karena di saat yang sama, ia sadar utangnya masih panjang.
kosnya belum lunas, dan setiap kerusakan kecil masih terasa seperti ancaman besar. Andi mulai membangun sistem. Ia pakai jasa kebersihan mingguan, ia pasang aturan pembayaran tegas, ia belajar ngomong tidak ke penyewa yang suka minta ini itu di luar kesepakatan. Di sini Andi belajar pelajaran penting. Kos baru bisa mendekati pasif kalau kamu sudah punya sistem, bukan cuma bangunan. Tahun pertama hampir selesai. Secara angka, kos Andi mulai untung tipis. Secara mental, ia masih lelah. Ia baru sadar bahwa kos itu investasi jangka panjang, bukan jalan pintas, dan bahwa kebebasan finansial tidak datang dari satu keputusan besar, tapi dari serangkaian keputusan kecil yang konsisten dan menyakitkan. Yang paling menyakitkan bukan kerja kerasnya, tapi fakta bahwa ia masuk ke dunia ini dengan ekspektasi palsu. Andi tidak salah bangun kos, ia salah percaya bahwa passive income itu instan, dan ekspektasi yang salah itu yang membuat fase awal terasa seperti neraka. Di titik ini, Andi berhenti menyebut kosnya sebagai passive income, ia menyebutnya usaha properti tahap awal. Dan anehnya, begitu ekspektasinya turun, ketenangannya justru naik. Ia tidak lagi marah saat ada kamar kosong, ia tidak lagi panik saat ada pengeluaran tak terduga. Ia mulai bermain game jangka panjang, bukan lotre instan. Jadi kalau cerita Andi ini terasa dekat dengan hidupmu, mungkin karena kamu juga sedang ada di fase yang sama. Fase ketika realita tidak seindah narasi internet. Fase ketika kamu mulai bertanya, gue salah langkah nggak sih? Kalau kamu tidak mau sendirian di fase ini, subscribe channel ini. Di sini kita tidak jual mimpi instan. Kita bahas uang, usaha, dan hidup apa adanya. Dengan logika, dengan realita, dengan kepala dingin. Dan mungkin, pelajaran terbesar dari Andi bukan tentang kos, tapi tentang hidup. Bahwa hampir semua hal yang benar-benar mengubah hidupmu dimulai dengan fase yang membuatmu ingin menyerah. Jadi kalau hari ini kamu merasa stres karena usaha propertimu belum terasa pasif, tenang, kamu belum gagal. Kamu baru masuk bagian cerita yang jarang orang ceritakan.